Subhanallah, Ustadz, penjelasannya ini bagi kita menimbulkan trigger tentunya ya, ketika kita diberikan fitrah, bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat tersebut ya Ustadz ya. Dan kalau misalnya bisa dilihat contoh sehari-hari ini sekarang kita, terutama ibu-ibu lah, perempuan nih ya Pak Ustadz, memang sering sekali kan kita berkumpul, kita ngobrol hal segala macam, dan kita juga mendapatkan informasi dari media, dan kebanyakan itu memang informasi tentang wanita dan juga permasalahannya, terutama suka dibilang gosip nih. Nah, itu banyak sekali tayangan-tayangan infotainment, dan tiap pindah channel kebanyakan balik lagi infotainment, Nah, betul, itu apa kita nggak boleh nonton infotainment jadinya gitu loh, Pak Ustadz? Sedangkan itu tiap hari bakal ada gitu, bakal tiap jam, tiap waktu, udah hampir kayak waktu sholat tuh Pak Ustadz gitu ya, udah ada gitu kan ya. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz kalau seperti itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, min husnil islami mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tidak bermanfaat bagi dirinya, tinggalkan. Tandanya Islam. Kalau dia ada manfaat untuk dirinya, ambil. Itulah Islam. Apalagi kita bikin gaduh, tidak bermanfaat saja sudah tidak dianjurkan. Min husnil islami mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Sekarang tontonan yang ada di depan kita tidak bisa lagi kita bendung. Tapi mari kita introspeksi pada diri kita sendiri. Apa yang bisa kita ambil manfaatnya? Selagi masih ada yang kita bisa kita ambil manfaatnya, ambil manfaatnya. Tapi ketika tidak ada lagi yang bisa kita ambil manfaatnya, Rasulullah mengingatkan kepada kita, tinggalkan. Karena Islam tidak mengajarkan, tidak menganjurkan kita menggunakan waktu untuk yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Atau mungkin lebih parah lagi, kita menggunakan waktu bukan tidak bermanfaat, malah merugikan orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi itu semua, mari kita bercermin pada diri kita. Apapun yang di hadapan kita ini bisa menjadi sumber ilmu bagi kita. Dengan catatan, apa yang diberikan oleh Allah berupa akal ini, kita maksimalkan. Potensi yang ada kita gunakan, dan kita saring. Yang manfaat kita ambil, yang tidak manfaat mari kita buang jauh-jauh. Iya Ustadz, jadi sebetulnya boleh saja selama tayangan itu memberikan manfaat tentunya ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau misalnya di dalamnya ternyata lebih banyak gibahnya, membicarakan orang, sudah matikan saja ya Pak Ustadz ya. Matikan, ganti channel. Iya insya Allah. Tapi kalau majelis taklim Pondok Rizki Kampung Sengkol Muncul Serpong ini insya Allah sudah bisa ya Bu untuk memfilter nih ya. Iya alhamdulillah. Dan tentunya itu juga tanya balik lagi kepada diri kita, tidak lepas dari ilmu yang kita terima, dan itulah gunanya ini, apalagi menyimak tayangan Mutiara Dakwah ini ya Pak Ustadz ya. Baik, pertanyaan selanjutnya boleh dari audiens untuk ikhwannya ya, silakan. Pertanyaan silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mizan. Yang saya ingin tanyakan yaitu tentang doa. Karena kebanyakan di negara Indonesia ini adalah orang-orang Islam mayoritas, sehingga orang Islam itu kan dianjurkan untuk berdoa. Di antaranya berdoa Robbana atina fid dunya hasanah, yaitu minta kebahagiaan dunia dan akhirat. Betul. Yang ingin saya tanyakan, kenapa dari doa yang mereka panjatkan ini masih banyak orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan doanya itu? Di antaranya yang saya akan tanyakan, kriteria apakah doa yang diterima itu? Baik Pak Ustadz, ini menarik sekali. Kita juga semua ingin kalau doa kita diijabah sama Allah ya. Tapi ada beberapa yang memang langsung cash, ada yang dipending, ada yang entah kapan gitu ya, ada yang bahkan mungkin malah tidak. Nah kita pengen tahu kriterianya Pak Ustadz. Betul. Doa ini dianjurkan oleh Allah Jalla Jalalu. Bahkan kita termasuk orang yang sombong ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak meminta kepada Allah. Namun di dalam doa ini punya tata cara,
punya adab yang harus kita lakukan ketika kita berdoa atau sebelum berdoa atau dalam kehidupan yang real. Karena ternyata ada doa yang tidak dikabulkan. Entahlah itu tidak dikabulkan atau dipending. Terbukti hampir setiap orang selepas sholat isya, selepas sholat maghrib, selepas sholat subuh, selepas waktu sholat dia selalu memanjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kehidupannya masih statis, bahkan lebih buruk lagi. Kenapa? Karena ini yang menyebabkan doanya tidak diijabah adalah diri kita sendiri. Apa penyebabnya? Yang pertama, yang bikin doa kita tidak diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu, dia yakin sekali mengenal Allah, tapi dia tidak menjalankan syariat-syariatnya. Berapa banyak di Indonesia ini orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat? Berapa banyak orang di Indonesia ini yang mengaku Islam tapi tidak puasa? Dia kaya tapi enggan pergi haji. Dia termasuk orang yang ngerti, tahu Allah, tapi dia tidak mau menjalankan syariat Allah. Inilah di antara doa yang menghambat doa kita tidak diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan di antaranya yang kedua adalah yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah. Kita mengakui bahwa Muhammad Rasulullah, kita cinta dengan Muhammad, tapi sebaliknya dalam perbuatan kita, dalam keseharian kita, kita enggan, bahkan kita ogah untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua di antara penyebab doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, baik, subhanallah ya Pak Ustadz. Jadi sebetulnya kalau ada permintaan kita yang terpending atau apapun, harusnya bisa untuk introspeksi diri lagi. Betul. Karena segala sesuatunya ada adabnya ya Pak Ustadz ya gitu kan. Seperti mungkin kita meminta proposal datang kepada pimpinan atau apapun, mungkin kita berpakaian dengan yang bagus. Betul. Bagaimana kalau misalnya kita sholat pakaian seadanya, hati-hati mungkin ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, subhanallah, ini untuk tema kita kali ini bahagia dunia akhirat. Sangat amat menarik karena semua orang pasti ingin bahagia dunia akhirat. Namun waktu jua Pak Ustadz di dalam mutiara dakwah yang membatasi kita. Jadi silakan untuk kesimpulan kali ini. Baik, jamaah sekalian serta pemirsa TVRI dimanapun berada, kebahagiaan hakikatnya adalah milik kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun kebahagiaan itu hanya mampu kita raih andaikan kita mampu merubah tabiat yang ada pada diri kita. Yang pertama, tidur. Mari kita rubah menuju kuburan. Kita laksanakan salat tahajud, minta kepada Allah Jalla Jalaluhu sepuas-puasnya, menangislah di waktu itu. Dan yang kedua, yaitu kesombongan. Apa yang bikin potensi kita sombong, harta, jabatan, keturunan, mari kita maksimalkan menuju timbangan. Dan yang ketiga, kekosongan yang waktu kita punya, yuk kita manfaatkan menuju titian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, setiap manusia punya keinginan, syahwat, namun kita iringi keinginan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya di siang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ya bisa kita resapi dan tentu juga kita amalkan tentunya ya insya Allah sekuat mungkin. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas kedatangannya. Insya Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi di mutiara dakwah selanjutnya ya. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, itu tema kita kali ini dalam mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Semoga saja kita dapat merubah semua fitrah kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.